Nah, oke lagi bersama saya di Movila dan kali ini saya ada semacam informasi atau ulasan yang sangat menarik di mana perdebatan antara Kodari dengan Henry Satrio. Nah, ini sangat luar biasa sekali perdebatan pemirsa di mana Bang Kodari itu menggunakan data-datanya terkait dengan argumentasinya, sedangkan Henry Satrio ini cuma hanya sekedar omon-omon saja. Nah, biar tidak lama pemirsa terkait dengan perdebatan kali ini, langsung saja kepada pembahasan atau perdebatan kali ini antara Kodari dengan Henry Satrio pemirsa. Dan langsung saja kita simak terlebih dahulu. Saya tuh melihat masa-masa ini Pak Prabowo sebetulnya yang penting saya dilantik dulu jadi presiden. Nah itu kan boleh ya kalau kemudian rakyat berpersepsi bahwa oke lah Pak Prabowo mau ngapain aja boleh. Yang penting dia dilantik dulu dan kita berusaha untuk mengerti itu. Dan menteri-menteri yang 17 ini semuanya punya jasa sama beliau waktu di kampanye. Masing-masing ada. Jadi kelihatannya kriteria pertama adalah menteri-menteri yang berjasa pada dirinya pada saat kampanye. Jadi kalau tadi pertanyaan Bang Akbar harapan macam apa ya? Justru pertanyaan balik saya adalah sampai kapan kemudian menteri-menteri ini bertahan di kabinet Pak Prabowo? Jawaban saya adalah pada saat Pak Prabowo sudah independen dan merasa percaya dirinya meningkat berkali-kali lipat sebagai presiden, orang-orang ini juga akan diganti oleh orang-orangnya. Simpan dulu itu, kita akan bicara soal itu. Tapi tampaknya melompat lebih jauh. Kenapa pula orang-orang ini yang di-endorse bahasa publiknya seperti itu yang kita dengarkan? Ya pertama menurut saya bukan cuma 17 nama ini yang berjasa kepada Pak Prabowo. Yang di luar 17 nama ini juga sangat-sangat berjasa. Kalau itu ya, kita ini kan seolah-olah tadi disampaikan bahwa nama-nama ini ditunjuk karena berjasa dan yang di luar itu tidak berjasa. Saya mau proporsional aja bahwa nama-nama yang di luar 17 ini juga sangat-sangat berjasa. Bukan, justru tidak mulai begitu dari Immanuel Ebenezer misalnya, Pak kalau Rahmat itu gini bro. Ya, Sorry, yang kedua. Saya potong dulu. Sorry bro, dari dong. Belum selesai. Saya harus mengendalikan dulu. Belum selesai. Masih yang dikatakan tadi berkaitan dengan 17 ini. Yang dikatakan tadi 17 ini sebetulnya dibandingkan dengan 107 menteri itu cuma 15% saja. Kenapa sorotan ke sini? Dan saya betul-betul khawatir dengan narasi bahwa Pak Prabowo ini nanti tunggu dia percaya diri. Pak Prabowo sangat percaya diri. Itu bahaya tuh narasi seperti itu. Kalau Anda punya presiden Anda bilang nggak percaya diri itu bahaya. Apalagi Pak Prabowo ini dia ini jenderal Kopassus, Pangkostrat, mendirikan partai, udah ikut pilpres berkali-kali, nggak mungkin nggak percaya diri. Percaya diri, tapi saat ini dia sedang berkompromi dengan keadaan. Ya jangan dibilang nggak percaya diri. Nah, itu kan dua hal yang berbeda itu. Saya sebenarnya melihatnya gimana? Diskusi kita ini bukan tentang Pak Prabowo ya. Lagi-lagi kan kita sudah bicara tadi bahwa dari awal tadi kita lagi bicara mengenai kabinet Pak Prabowo. Bukan, paham. Jangan lupa, silakan diputar. Pertanyaan pertama mengenai kabinet Pak Prabowo kok. Kenapa tiba-tiba bukan Pak Prabowo? Bukan, maksud saya ini dalam konteks bahwa Pak Prabowo tadi itu ingin membalas tanda petik pada orang yang berjasa padanya. Clear barang itu. Dia orang yang bisa berterima kasih. Tapi yang kita bicarakan sebenarnya itu ada dua tokoh. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sebenarnya Hensat ingin mengatakan begini. Pak Hensat ingin mengatakan begini sampai dia bilang begini, masih bertahan lama nggak ini? Ada lagi nih, tampaknya ada orang yang tak juga merasa cukup hingga kemudian kita harus keluarkan kata cawe-cawe itu lagi. Itulah maksudnya sebenarnya. Gini, itu kan pandangan Bang Hensat. Mungkin juga untuk sampai level tertentu pandangan Bang Akbar. Saya menolak pandangan itu. Enggak apa-apa. Menurut saya bahwa ini semua adalah kabinetnya Pak Prabowo. Iya itu clear. Lah kenapa jadi clear lagi? Nah, itu kan tadi clear. kan Anda kan sibuk mengatakan bahwa instruksinya tadi Pak kita kan Jokowi. membahas persepsi. Tolong ya dicabut kalimat. Tunggu. Kabinet kalau judulnya kalau Anda meyakini bahwa memang Pak Prabowo itu dominan. Bahkan saya tadi menyebut soal wapres. Nggak ada soal wapres antara itu. judul dengan persepsi. Judulnya itu memang kabinet Pak Prabowo itu kita sepakat. Tapi persepsi publik kan boleh macam-macam. Kalau persepsi saya itu linear antara judul dengan inti. Justru itu makanya saya sedang memperjelas pandangan yang dijelaskan atau disampaikan Bang Hensat dengan bedanya pandangan saya. Gitu. Saya bedanya itu cuma kan beliau juga mengatakan ini cawe-cawe.
ini instruksi. Jelas. Enggak. Ini judulnya Kabinet Prabowo ini. Iya, ya enggak sudah. sih? Ya udah. Ya sudah. Tapi kemudian dijelaskan kan, dijelaskan ini komposisinya ada berbagai persepsi. Ada Makanya saya orang-orangnya Pak jelaskan Prabowo, semuanya berkontribusi. ada orang-orang yang 17 di antara 107 cuma 15%. Kenapa ngangkat-ngangkat yang 15 seolah-olah ya ini semua menafikan yang sisanya tadi itu berapa saya udah hitung tuh 83 itu paling tidak. Nah, 97 malah. Sorry 90. Kalau menteri doang 30%. 90. Gini, Iya. teman-teman sekalian. Ya 30% kan bukan mayoritas. Saya ambil lagi ya. Itu bukan di sini bukan forum ini kita tidak terbiasakan kita bertengkaran itu yang kemudian kita tidak fokus pada. Siapa yang nggak fokus? Kalau saya fokus betul dari tadi. Kalau saya fokus betul, saya menyimak Bang Hensat, saya menyimak Bang Akbar dan saya berusaha fokus. Gini. Yang saya maksud itu begini. Sebenarnya justru yang kita mau bahas itu adalah bagaimana kita maju selangkah dalam hal berpolitik. Tanggal 20 yang akan datang itu akan ada presiden baru dengan seluruh komitmennya terhadap rencana-rencananya dan programnya. Oke? Nah, tapi juga kan kemudian kita ini masih berada di kawasan kebudayaan timur. Mungkin saja ada persepsi mengatakan mungkin saja Pak Prabowo merasa nggak enak segala macam lah. Yang kita mau tekankan ini adalah bisa nggak sebenarnya para pihak dalam hal ini Pak Jokowi itu tidak lagi memberati tanda petik pemerintahan ini dengan tawaran-tawaran atau kata siapa Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo dan mana buktinya Pak Jokowi itu memberatkan Pak Prabowo? Nggak ada porsinya Pak Jokowi itu untuk memberatkan Pak Prabowo. Dia bukan ketua partai. Jadi Anda mengatakan sama sekali tidak ada nama yang didorong. Nggak ada. Nggak ada nama. Saya justru minta ditunjukkan buktinya itu apa. Nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan logika dasarmu juga nggak ada. Bayangkan Pak Jokowi itu bukan ketua partai. Iya, udah. Dari mana dia mau menuntut ini dan itu kepada Pak Prabowo? Nggak ada ceritanya, nggak ada jalannya. Jadi kita sudah dapat jawaban nih. Kodari mengatakan sama sekali tidak benar Pak Jokowi itu menawarkan, meminta, menyodorkan nama kepada Pak Prabowo, nama-nama menteri yang dipakai di kabinetnya untuk dipakai lagi di kabinetnya. Buktikan aja sebaliknya kalau memang dia meminta ada pembuktian. Kalau memang ada. Iya. Nih kalau sebetulnya sih nggak perlu ada pembuktian itu. Tapi kan kita ini manusia berpikir. Kalau ngomong tuh harus ada dasarnya Bang Hensat. Iya, kita ini kan manusia-manusia. Kalau nggak ada dasar maka itu namanya omon-omon. Enggak dong, nggak boleh begitu juga. Nah, itu namanya kecurigaan, itu namanya tuduhan. Loh, nggak apa-apa kan kalau orang-orang menggunakan pikirannya. Aja ini kan kita ditonton orang-orang menggunakan pikirannya untuk membaca situasi, membaca keadaan, ya. Jadi kalau kemudian hasil dari kritisasi atau pemikiran-pemikiran itu membaca sebaliknya tentang situasi dan keadaan itu kan boleh juga. Boleh aja. Saya juga sedang menjelaskan yang sebaliknya. Kemudian maksud saya dalam diskusi tentang pemikiran itu bukti-bukti bisa diubah menjadi pikiran-pikiran. Ya kalau saya sementara itu ini harus ada bukti, ada ya abang kan berkata kecuali seperti itu karena apa hal-hal seperti itu kan sulit dibuktikan. Kenapa? Misalnya berapa orang yang berada di lingkaran Pak Jokowi yang harus mendengarkan apa yang dipertanyakan oleh Bang Akbar tadi. Jadi maksud saya pertanyaan saya mendasar tadi kan nggak dijawab. Sekarang apa logikanya Pak Prabowo itu harus ngikutin Pak Jokowi, terutama setelah kemudian nanti resmi dilantik? Kan nggak ada logikanya, bos. Kalau memang nggak ada logikanya, ngapain Pak Prabowo ngikutin omongan Pak Jokowi? Apa logika di mana kemudian kita bisa terima bahwa Pak Prabowo harus mendengarkan Pak Jokowi? Iya. Itu mana? Di mana? Nggak ada. Logikanya yang ada. Bukan mendengarkan ya. Kalau mendengarkan pasti mendengarkan lah ya. Tapi wajib mengikuti sampai keluar kalimat kabinet instruksi Jokowi itu. Ada itu yang saya bantah. Quote and quote. Quote and quote dibaca dong. Ya apa bedanya dengan tanpa quote? Bukti seperti apa yang Anda butuhkan Mas Kodari? Iya, misalnya ada pernyataan, rekaman pernyataan, ada rekaman tertulis. Tidakkah Anda mengaku sebagai orang yang sangat paham tentang politik? Politik itu bukan matematika seperti itu kan? Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang dari mana logikanya Pak Jokowi itu menekan Pak Prabowo? Kalau dia ketua partai misalnya ya.
Nah, pada titik ini saya mau mengatakan pengaruh Bahlil mungkin kalau dibilang punya pengaruh kepada Pak Prabowo, menurut saya bisa terima karena dia ketua partai. Bang, itu kan ada nalar politik yang partainya harus lo ngerti, dia Bang. punya kursi di parlemen. Jadi Pak Prabowo mau memerintah perlu dukungan dari parlemen. Nah itu logis, itu logika kayak begitu yang saya terima. Nah itu matematika seperti yang disampaikan Bang Akbar. Itu iya, matematika mau politik. mau logika. Nah, tapi kan ada matematika nalar ini politik juga yang harus disadari. Begini loh, poin saya tuh ada data, ada dasarnya Ya. untuk mengatakan Bahlil itu punya pengaruh kepada Pak Prabowo. Zulkifli Hasan, Agus Harimurti, SBY punya pengaruh kepada Pak Prabowo. Itu ada dasarnya. Megawati punya pengaruh kepada Pak Prabowo, ada dasarnya. Nah, Bu Mega belum tentu punya kader di dalam parlemen, tapi dia bisa berarti punya pengaruh. inilah alasan yang Anda pakai selama ini untuk mengatakan sama sekali rendah kualitas kritik publik bahwa yang mengatakan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe dalam segala hal atau peristiwa politik yang terjadi ya. Itu ya. Nah, kita lagi diskusi mengenai kabinet ya. Nah, Kita harus spesifik. saya mencoba menarik kita itu. harus spesifik. Misalnya tentang Kita bagaimana harus spesifik. Bahlil mengambil alih Golkar. Kita harus spesifik. Ya segala macam gitu ya. Artinya gimana? Kalau kasus Golkar buat saya itu lebih kepada logika internal Partai Golkar sendiri dan pemikiran Pak Airlangga sendiri. Oh gitu ya. Bahwa mereka melihat Airlangga ini nggak sesuai dengan pemerintahan. Kita ini Partai Golkar, partai pemerintah, nggak mungkin kita tidak bersesuaian dengan yang berkuasa dengan presiden. Okay. Gitu. Nah, Airlangga sendiri juga melihat situasi dan kondisi. Waduh, memang kelihatannya saya kalau mau maju lagi ini berat dukungan. Nah, ya mundur. Ini sebenarnya masih berkaitan ya, tapi saya coba tangkapi bagian ini. Di mana ya di dunia ini ada sebuah partai besar menang di pemilu, Iya. tidak ada apa-apa tiba-tiba mundur begitu saja Iya. dan menyerahkan kepada orang di luar dari internalnya. Coba aku pengen tahu logika politiknya gimana, Bro? Ya, pemilik suara di Golkar itu adalah orang-orang di Golkar. Saya bisa sendiri, memastikan pengurus daerah. Mas, saya beritahukan karena ketua-ketua saya kan masih bergaul dengan mereka nih. Oke. Saya bisa pastikan Iya. dan saya bisa mendengarkan Iya. mereka bahwa sebenarnya itu mereka lagi guncang gara-gara itu. Sampai sekarang masih guncang loh. Iya, mana pernyataan guncang? Ah, itu dia. Oke. Aduh, kalau sudah sampai begitu berarti Mana pernyataan guncang? kita nggak bisa teruskan Mana diskusi itu. pernyataan Nggak guncang? bisa, nggak bisa. Mana Karena- pernyataan- Loh, kok Karena nggak kita bisa? bicara Lanjutin kita aja. bicara nalar Sekarang, politik kan, loh, yang gini nggak loh. perlu ada Sekarang gitu-gituan segala gini, macamnya, Bang. tiap organisasi itu Udah lah, ya. Bang Akbar, Golkar lanjut. itu kan Golkar itu kan partai besar ya. Punya kalkulasinya sendiri. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan atau konten kali ini ya seperti apa konten kalian, dan kepada pemirsa silakan tekan tombol subscribe dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.